Tiba-tiba roh petarung suci berkata kepada Kinan, "Tuan, tolong bawalah saya dalam perjalanan Anda untuk bertarung melawan 9 langit yang tertinggi." Cerita pun berganti di mana terlihat leluhur naga harimau yang sedang melirik Kinan yang sedang terbaring di tanah. Kemudian leluhur naga harimau berbicara kepada Putri Mio dengan nada sedih. "Jujurlah denganku, apakah kamu mencintai anak ini?" "Cinta?" Putri Mio terlihat bingung ketika mendengarnya. "Apa itu cinta?" ucap Putri Mio yang kebingungan. "Kamu tidak tahu cinta ya?" Leluhur naga harimau menatap Putri Mio dengan tatapan aneh. "Kamu bersedia mengorbankan kekuatan utama kamu untuknya, apalagi yang bisa terjadi jika itu bukan karena cinta?" Namun sebelum Putri Mio bisa menjawab, tiba-tiba tubuh Kinan bergetar hebat. Terlihat ekspresi Putri Mio benar-benar berubah saat dia mengeluarkan tangannya untuk meraih Kinan. Leluhur naga harimau pun berkata, "Seperti yang saya katakan, bahkan jika Kinan dihidupkan kembali, dia masih tidak bisa melarikan diri dari penderitaan. Belum lagi itu adalah objek ilahi yang mencoba untuk melahatnya. Kehadirannya bahkan senjata roh 9 kata simbolik dipaksa untuk patuh." Namun pada saat itu, kejadian langka terjadi. Cahaya emas cemerlang ditembakkan ke udara dari tubuh Kinan yang membuatnya melayang di udara, sambil memancarkan aura yang menakutkan. Sisa mutiara naga harimau dan kekuatan utama dari gingseng abadi 9 roh perubahan mulai membersihkan tubuh Kinan. Tidak mungkin leluhur naga harimau menatap dengan mata terbuka lebar. Dia tidak dilahap. Dia bergabung dengan objek ilahi dan menghasilkan perubahan yang tak terbayangkan. Saat itu, serangkaian detak jantung bisa terdengar berasal dari tubuh Kinan. Suara detak jantungnya bergema di sekitarnya, yang terasa seperti gunung besar yang beresonansi. Leluhur naga harimau pun berkata, "Tubuh yang sangat menakutkan. Tubuh ini sendiri bahkan mampu menghancurkan segala sesuatu di bawah ranah martial King." Tidak hanya itu, setelah tubuh Kinan dibersihkan, kultivasi Kinan juga ikut meningkat menjadi Xiantian tingkat 7, Xiantian tingkat 8, Xiantian tingkat ke-9, Xiantian tingkat 10, dan kultivasi Kinan berhenti di setengah martial King atau di gerbang ranah martial King. Kekuatan yang menakutkan bisa dirasakan memancar yang meliputi area yang luas di sekitarnya. "Ini kesadaran ilahi," ucap leluhur naga harimau yang terkejut. Dijelaskan bahwa hanya ahli dari ranah martial King yang dapat memiliki kesadaran ilahi sehingga dapat mengamati sekelilingnya hanya dengan pikirannya saja. Kinan hanya seorang kultivator setengah martial King, tetapi dia bisa membangkitkan kesadaran ilahi. Benda ilahi macam apa yang bergabung dengan Kinan ini sehingga menghasilkan perubahan yang luar biasa. Namun keheranannya tidak berhenti di sini, karena sinar cahaya mistik keemasan dapat terlihat memancar dari punggung Kinan. Setelah daging dan kultivasi Kinan stabil, sesosok besar berdiri dengan kuat di belakangnya. Jiwa bela dirinya saat ini terlihat sangat besar. Mata kirinya terlihat sangat hidup, seolah-olah itu bukanlah jiwa bela diri, tetapi dewa petarung suci yang asli. Begitu roh petarung suci muncul, serangkaian suara gemuruh bisa terdengar. Tiba-tiba tingkat jiwa bela diri Kinan meningkat dan memancarkan tingkat sinar kuning peringkat Suan, 4 sinar kuning, 5 sinar kuning, dan itu terus meningkat sampai total 7 sinar kuning dipancarkan, sehingga jiwa bela diri Kinan menjadi peringkat Suan tingkat 7. Apa-apaan itu? Apa yang terjadi? Ucap leluhur naga harimau yang sangat terkejut sampai terkencing-kencing. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan jiwa bela diri seseorang bisa meningkat dari peringkat Suan tingkat 1 menjadi peringkat Suan tingkat 7. Apakah ini benar-benar jiwa bela diri? Ucap leluhur naga harimau yang terkaget-kaget. Putri Mio yang melihatnya juga sangat terkejut. Jadi ini rahasia terbesar dari Kinan. Kinan yang mengambang di udara dengan cepat membuka matanya. Dia bisa merasakan darah yang kuat terbentuk di tubuhnya. Kinan dengan cepat menenangkan pikirannya dan berkata, "Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Putri Miao. Adapun objek yang Anda inginkan, jangan khawatir, saya akan mendapatkannya untuk Anda." Namun Putri Miao berlaga seperti tidak peduli kepada Kinan dengan memutar wajahnya. "Jika bukan karena Anda berhutang pil kepada saya, putri ini tidak akan peduli nasib Anda," ucapnya.
Tiba-tiba Putri Miao mengeluarkan cairan merah di mulutnya yang membuatnya langsung pingsan. Sebelum tubuhnya hampir jatuh ke tanah, Kinan dengan sebuah gerakan cepat menangkap Putri Miao. Putri Miao di sini terlalu banyak mengeluarkan kekuatan untuk membangunkan Kinan. Dia harus beristirahat untuk memulihkan tubuhnya. Namun tiba-tiba leluhur naga harimau berkata, "Kinan, lepaskan Dewi saya. Saya ingin berduel denganmu. Kamu jangan bangga dulu karena bergabung dengan objek ilahi. Anda tidak layak bersama Putri Miao karena kultivasi Anda hanya berada di ranah setengah martial king." Apakah begitu? Kinan tersenyum lembut ketika mata kirinya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, yang memancarkan cahaya keemasan. Pada saat itu, penindasan yang kuat dari mata Dewa Petarung Suci dengan cepat dilepaskan oleh Kinan, membuat leluhur naga harimau merintih kesakitan karena mendapatkan tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang baru saja menginjak tubuhnya. "Kekuatan macam apa itu?" ucap leluhur naga harimau sambil menahan tubuhnya yang gemetar. Setelah bergabung dengan mata kiri Dewa Petarung Suci, mata dari roh Petarung Suci tidak hanya bisa mengintip seseorang, tetapi kemampuan baru terbangun, yang dinamai penindasan dewa. Dengan melepaskan penindasan, ia bisa menahan aura lawannya, membawa ketakutan pada lawannya, yang akan menurunkan niat pertarungan dari lawannya. Ketika kultivasi Kinan meningkat di masa depan, pasti dia akan dapat membangkitkan lebih banyak kemampuan. Leluhur naga harimau perlahan berjalan ke depan sambil bergumam, "Aku takkan berani menantang Kinan lagi." Karena dia menyadari bahwa Kinan sekarang sudah menjadi lebih menakutkan. "Hei, kamu harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini karena hanya ada satu orang yang bisa bertahan dalam ujian ini. Saya baru saja mengorbankan 1000 tahun masa hidup saya hanya untuk menyelamatkan Anda. Anda seharusnya bersyukur dan tidak menyakiti saya," ucap leluhur naga harimau. "Aku tahu, jangan khawatir. Tidak ada seorang pun yang akan mati di sini." Kinan segera mengangkat kepalanya dan menatap langit di atasnya. Dia pun berteriak, "9 kata simbolik, mengapa kalian tidak mengungkapkan dirimu?" Kinan menyadari bahwa harta karun kata ke-10 tersembunyi sebenarnya tidak pernah ada. Kata ke-10 legendaris yang bernama Zan, artinya yaitu pertarungan atau pertempuran, yang sebenarnya merujuk pada mata kiri Dewa Petarung Suci. Semua yang ada di sini diatur olehnya dan aturan hanya satu yang dapat selamat dalam ujian ini hanya bohong belaka. Karena roh 9 kata simbolik hanya ingin menyembunyikan rahasia tentang mata Dewa Petarung Suci. Tiba-tiba serangkaian ledakan bisa terdengar ketika 9 sosok buram mendarat dari atas. Kinan selamat telah disetujui oleh objek ilahi. Karena kamu telah melewati ujian, kamu sekarang dapat meninggalkan tempat ini, ucap roh 9 kata simbolik. Namun Kinan mengatakan, sebelum ia pergi, Kinan punya permintaan. Dia ingin mendapatkan kotak kayu yang sebelumnya ingin diambil oleh Putri Miao. Dijelaskan bahwa isi dari kotak kayu yang sangat diinginkan oleh Putri Miao itu adalah salep penopang kehidupan penghancur langit. Roh senjata 9 kata simbolik pun berkata, "Kamu adalah penerus dari objek ilahi, maka kami pasti tidak akan menolak permintaanmu. Namun menurut aturan kami, hanya dengan menjadi penerus kami Anda akan dapat mengambil harta." "Teman saya Kinan, mengapa Anda tidak menjadi penerus 9 kata simbolik? Dan kami akan bersedia memberi Anda kekuatan kami." Kinan tidak langsung menerima tawaran itu, namun dia bertanya, persyaratan apa yang diperlukan untuk menjadi penerusmu? Roh 9 kata simbolik mengatakan, untuk menjadi penerusnya, Kinan harus memenuhi tugas yang diberikan oleh 9 kata simbolik. Tugas ini akan menjadi tugas yang mudah bagi Kinan. Kinan pun langsung menjawab, "Saya tidak butuh bantuan Anda dan tugas dari Anda. Saya hanya ingin salep penopang kehidupan penghancur langit." Leluhur naga harimau benar-benar terpana. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan seseorang yang menolak tawaran roh 9 kata simbolik. Kinan menolak tawaran dari roh 9 kata simbolik karena dia telah menyadari bahwa kemungkinan mata kanan dan seluruh anggota tubuh jiwa bela dirinya sedang menunggunya. Maka prioritas utamanya sekarang adalah mengumpulkan bagian tubuh Dewa Petarung Suci untuk digabungkan dengan jiwa bela dirinya. Tiba-tiba roh senjata 9 kata simbolik berkata, "Aku bisa memberimu salep penopang kehidupan penghancur langit. Tapi aku harap kamu akan membantu kami suatu saat nanti, karena aku khawatir kami akan membutuhkan bantuanmu di masa depan."
Kinan pun menghela napas lega dan berkata dengan nada serius, "Tentu, seorang lelaki sejati pasti menepati janji." Salah satu roh senjata 9 kata simbolik segera menjentikkan jarinya dan memberikan kotak kayu yang telah diincar oleh Putri Miao sebelumnya. Tiba-tiba leluhur naga harimau berkata, "Senjata roh 9 kata simbolik, karena Kinan telah menolak tawaranmu, kalian bisa memilih aku untuk menjadi penerusmu." Roh senjata itu pun menjawab bahwa leluhur naga harimau tidak layak menjadi penerusnya. Leluhur naga harimau pun sangat marah dan menyerang roh 9 kata simbolik. Namun dengan sekali jentikan tangannya, leluhur naga harimau itu langsung terpental jauh ke tanah hingga tak berdaya. Singkat cerita, Kinan dan teman-temannya diteleportasikan ke hutan pegunungan Long. Pagoda dunia bawah berlantai 9 juga telah menghilang. Leluhur naga harimau dengan senang pun berkata, "Aku akhirnya kembali." Dia kemudian menatap Kinan dengan pandangan tajam. "Kinan, apakah kamu takut sekarang? Kekuatan saya sekarang sudah pulih sepenuhnya. Serahkan semua harta milik Anda dan objek ilahi sekaligus." Ekspresi Kinan tetap tenang saat ia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Apakah Anda yakin ingin melawan saya?" Di sini Kinan juga mengeluarkan aura mata dewa petarung suci. Melihat kekuatan mata Kinan, leluhur naga harimau pun menjadi ketakutan. Dia masih trauma saat Kinan mengeluarkan kekuatan matanya itu. Saat leluhur naga harimau ingin pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Putri Miao terbangun dan berkata, "Tunggu, Anda bisa bepergian keliling dunia bersama saya. Karena Anda telah menyaksikan rahasia Putri, Putri tidak boleh membiarkan Anda pergi. Jika Anda bersedia menjadi pelayan Putri, saya akan mengampuni Anda." Leluhur naga harimau pun dipenuhi dengan kesedihan. Apakah aku benar-benar tidak penting di matanya? Dia pun dengan sedih menerima jika menjadi pelayan Putri Miao. Kinan pun memberikan saran kepada leluhur naga harimau, "Dikarenakan Anda bukan orang jahat, bagaimana kalau Anda bergabung dengan kami dalam sebuah petualangan? Saya percaya Anda tidak mau tinggal di pegunungan Longhu ini selamanya, kan?" Leluhur naga harimau sebenarnya juga ingin pergi berpetualang untuk meningkatkan kekuatannya dan sekaligus ingin memikat banyak wanita. Singkat cerita, leluhur naga harimau menyetujui tawaran dari Putri Miao dan Kinan, karena dia juga menyadari kalau mengikuti Kinan dan Putri Miao pasti juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. "Putri, ini yang kamu inginkan." Kinan memberi Putri Miao kotak kayu. Putri Miao pun mengangkat dagunya dan berbicara dengan nada yang lebih serius. "Baiklah, sebagai pelayan sang putri, kamu melakukannya dengan baik. Anda tidak perlu lagi membayar saya 100.000 pil martial king." Setelah mengatakan itu, dia segera menghilang ke hutan untuk memperbaiki dan memulihkan dirinya dengan salep penopang kehidupan penghancur langit. "Hei, tunggu aku!" Leluhur naga harimau segera mengikuti Putri Miao. Kinan menarik pandangannya dan memeriksa sekelilingnya, lalu duduk dengan kaki bersilang. Setelah Kinan tidak melihat siapapun di sekitarnya, dia pun berkata, "Mari kita periksa seberapa cepat kecepatan kultivasi saya dengan jiwa bela diri peringkat Suan tingkat 7 ini." Kinan menenangkan pikirannya dan melepaskan roh petarung suci yang berdiri di udara dan mulai berkomunikasi dengan langit dan bumi. "Mulai menyerap ki," ucapnya, dan keluar. Pada saat itu, langit dan bumi mulai bergetar. Kita terukur dalam jarak 5 mil darinya terbang ke arahnya, seperti hembusan angin disertai dengan kilat dan guntur, yang terasa seperti pusaran air badai yang bergemuruh, menghasilkan pemandangan yang menakutkan. Kinan sangat terkejut. Fenomena langka angin dan petir dari jiwa bela diri Suan tingkat 7 memang luar biasa. Jumlah ki yang diserapnya dalam periode ini setidaknya 15 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan kecepatan jiwa bela dirinya sebelumnya. Sekarang saya telah mencapai setengah martial ki. Ki di tubuh saya telah mulai mengembun, maka saya akan membutuhkan lebih banyak ki untuk menjadi kultivator martial king sesungguhnya. Aku juga harus mencoba menemukan teknik rahasia penempaan tubuh tingkat atas. Di tengah-tengah pikirannya, terlihat ada sebuah genangan air jernih ukuran 6 kaki, yang dikenal sebagai air mata kesadaran ilahi. Kinan pun bergumam, "Saya cukup beruntung untuk membangkitkan kesadaran ilahi ketika saya baru saja mencapai ranah setengah martial king. Jika saya meningkatkan kekuatan kesadaran ilahi saya, itu pasti akan tumbuh lebih kuat dan akan memudahkan saya untuk mempelajari dan memahami sebuah teknik seni bela diri."
Pada saat itu, Kinan akhirnya memutuskan untuk berkultivasi. Kinan juga memiliki sumber daya yang cukup yang diperolehnya dalam perjalanan ke pegunungan Lahu. Kinan juga memiliki 577.000 pil martial king, senjata Xiantian, dan dia juga mendapatkan 360 tingkat martial king beast orb, 540 archance realm stone. Jika saya menukar semua item ini dengan pil dan menggunakannya, kemungkinan jiwa bela diri saya akan meningkat menjadi peringkat cuan tingkat 9. Fokus utamanya sekarang adalah untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Roh petarung suci sangat kuat, dan saat naik level, maka kemampuan baru akan muncul. Sehingga potensi masa depan Kinan akan sangat luar biasa. Kinan menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga sedang menunggu Putri Miao selesai dalam proses pemulihan tubuhnya. Singkat cerita, 8 hari sudah berlalu. Namun tiba-tiba ada sebuah burung melayang-layang di atas Kinan, lalu mendarat di tangan Kinan. Ternyata burung itu membawa sebuah pesan. Pesan itu mengatakan bahwa Patriark Bai memimpin banyak pasukan dari keluarga Bai untuk menyerang keluarga Qin. Namun pesan itu mengatakan kalau Kinan tidak usah khawatir karena dengan bantuan arai pelindung dari Putri Miao, keluarga Qin pasti bisa mengatasinya. Terlihat Kinan sangat kesal setelah membaca surat itu. Namun dia menyadari dengan adanya arai dari Putri Miao pasti keluarganya akan baik-baik saja. Di sini Kinan berpikir jika Putri Miao sudah kembali, maka dia akan langsung ke Sekte Xuanling. Singkat cerita, Putri Miao dan leluhur naga harimau keluar dari pengasingan. Mereka pun langsung berangkat menuju Sekte Xuanling. 5 hari pun sudah berlalu. Terlihat naga harimau juga merubah bentuknya menjadi manusia agar terlihat tidak menyeramkan dilihat oleh orang lain. Di perjalanan Putri Miao mengatakan kepada Kinan bahwa seharusnya Sekte Xuanling sudah tidak menarik lagi bagi Kinan. Sekarang kau sudah berada di ranah setengah Xiantian. Seorang jenius dengan jiwa bela diri tingkat 7 suan sepertimu, kau bisa pergi ke 2 tanah suci di domain bawah dan menjadi putra agung dari tanah suci. Putri Miao menjelaskan bahwa benua Changlang terpecah menjadi distrik atas dan distrik bawah. Di distrik bawah, ada 2 tanah suci dianggap sebagai 2 kekuatan teratas. Mereka membawa semua jenius dari distrik bawah ke tempat ini. Kinan pun bergumam, tunggu sampai aku menukarkan barang-barang milikku dengan pil dan meningkatkan jiwa bela diriku. Aku juga harus mengunjungi Pak Tuasan untuk membicarakan dengannya mengenai hal ini. Dengan kultivasi Kinan saat ini, tidak berguna lagi untuk tinggal di Sekte Xuanling. Hanya dengan menuju ke 2 area atau tanah suci, dia bisa bertarung melawan lebih banyak ahli dan jenius. Cerita pun berpindah di kediaman pertama. Terlihat Ouyang Jun sedang bersama Xiao Xingyu. Ouyang Jun berkata, sekarang aku sudah menjadi kultivator martial king. Sesuai dengan janji, kamu harus menikah denganku. Namun Xiao Xingyu merasa sangat gelisah dan seperti orang yang sedang kebingungan. Dia juga tidak mengatakan sepatah kata dan hanya diam. Ekspresi Ouyang Jun langsung berubah dingin. Apakah Anda masih memikirkan Kinan? Biarkan aku memberi tahumu, jika kamu tidak memohon padaku sebelumnya, aku akan langsung membunuhnya, bahkan jika dia menyerah sekalipun. Xiao Xingyu menahan napas dan berbicara dengan nada rendah. Aku tahu, aku akan menikah denganmu, jangan khawatir. Ouyang Jun tertawa hampa. Sebaiknya kau jujur. Anda tahu bahwa itu tidak lagi sama. Setelah beberapa hari, Sekte Xuanling akan menjadi milik keluarga Ouyang. Setelah mengatakan ini, Ouyang Jun menatap Xiao Xingyu. Dia suka melihat keputusasaan di wajah Xiao Xingyu. Namun pada saat itu, seseorang tiba-tiba datang dengan cepat, yang ternyata adalah Li Hong. Setelah Li Hong tiba, dia melihat Xiao Xingyu sekilas, dan dia pun berkata kepada Ouyang Jun bahwa Kinan sudah kembali. Ini waktu yang tepat. Kali ini aku akan memberikan anak itu pelajaran, ucap Ouyang Jun dengan wajah yang sangat datar. Cerita pun berpindah, di mana Kinan yang sedang menuju ke Hell of Fame, prioritasnya adalah untuk menukar semua biskor. Aku sudah menyelesaikan tugas, ucapnya yang berbicara dengan salah satu orang di Hell of Fame. Orang asing itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun, dengan penampilan biasa, tetapi memiliki aura kuat. Dia bernama Ma Xian.
Mas Ian berkata, Anda telah menyelesaikan tugas. Berapa banyak binatang yang bisa Anda bunuh dengan kultivasi Siantian Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, waktu saya sangat berharga. Jika Anda membuang-buang waktu saya, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Mendengar itu, Kinan tersenyum tenang dan berkata, Kakak senior, mengapa Anda menilai saya dari penampilannya saja? Selain itu, saya merasa ada sesuatu yang salah dengan mata Anda, sehingga menjadi sangat tidak akurat. Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin bertanya kepadamu, apakah kamu memiliki cukup pil Martial King untuk membayar saya? Mas Ian langsung menjadi marah setelah diejek oleh murid luar belaka seperti Kinan. Apa maksudmu? Dia pun mengeluarkan niat membunuh dan berkata, keluarkan biskor yang kamu punya sekarang. Karena Kinan sudah membuat keputusan untuk meninggalkan sekte Swanling, dia tidak terlalu peduli dengan perilaku orang di depannya. Kinan segera mengeluarkan biskor tingkat Martial King yang sangat banyak dari tasnya. Mata Mas Ian menatap lurus ke depan. Ini adalah inti biskor Martial King dan jumlahnya sangat banyak. Mas Ian tidak berharap seorang kultivator Siantian bisa mendapatkan begitu banyak biskor tingkat Martial King, yang menyebabkan dia terkejut sekaligus keheranan. Dia segera menyadari bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seorang murid biasa. Bahkan kultivator Martial King tidak akan bisa membunuh monster tingkat Martial King lebih dari 100. Tetapi Kinan bisa mendapatkan lebih dari 100 biskor tingkat Martial King dengan sempurna. Pada saat itu, wajah Mas Ian memerah setelah mengingat kembali sikap tidak hormatnya terhadap Kinan. Mas Ian pun berkata, maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Senyum muncul di wajah Kinan setelah mendengar permintaan maaf dari Mas Ian. Kinan pun berkata, tidak apa-apa kakak senior, apakah 360 biskor tingkat Martial King ini cukup untuk Anda? Cukup, Mas Ian segera menganggukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi kebingungan saat dia berkata, saya akan memberi Anda 20.000 pil Martial King untuk setiap inti. Mas Ian menyerahkan tas penyimpanan dan berkata dengan nada malu, saudaraku, aku Mas Ian, siapa namamu? Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan, dan saya akan membantu Anda dengan semua yang saya bisa. Kinan menerima tas penyimpanan itu dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian menjawab, saya Kinan, saya percaya senior telah mendengar nama saya sebelumnya. Kinan pun bangkit dari kursinya dan memberi hormat. Kinan juga berkata, saudara Ma, aku harus pergi karena aku punya sesuatu yang lain untuk diurus. Mas Ian langsung mengangguk dan mulai bergumam sendiri setelah Kinan pergi. Aneh, sungguh aneh, namanya terdengar sangat akrab. Setelah jeda, ekspresi Mas Ian berubah total ketika dia tiba-tiba mengingatnya. Kinan, aku ingat siapa dia sekarang. Sialan, mengapa dia kembali ke sekte ini? Mas Ian pun bergumam, saya harap Anda bisa selamat darinya. Sementara itu, di kediaman pertama, Li Hong mengatakan, kalau Kinan pergi ke Hell of Fame, Kinan pergi ke sana untuk menyelesaikan tugas dan melakukan kontak dengan Mas Ian yang berada di peringkat keempat di antara murid-murid dalam. Mas Ian menolak untuk menjawab ketika orang-orang kami bertanya kepadanya. Biarkan saja, ucap Ouyang Jun yang berkata, Kinan ini sangat miskin sehingga ia harus menyelesaikan tugas untuk mendapatkan pil. Xiao Xingyu yang berdiri di samping gemetar hebat, tetapi dia tetap diam. Selanjutnya, Kinan sekarang menuju ke gudang harta. Sepertinya dia berencana untuk menjual harta karunnya, kata Li Hong. Ouyang Jun pun berkata, aku tidak akan membiarkan Kinan melakukan apa yang diinginkannya. Kirim pesan ke Tresul Fort dan kirim seseorang untuk berurusan dengan Kinan. Rampok juga semua pil miliknya. Xiao Xingyu segera bangkit dan membentak, apakah kamu mengingkari janji untuk tidak menyakiti Kinan lagi? Mengapa Anda bersikap seperti itu dan tidak menepati janji? Ouyang Jun tertawa hampa. Xiao Xingyu, aku bilang jangan menggunakan nada itu untuk berbicara denganku. Saya hanya merampok pilnya. Aku juga berbelas kasihan untuk tidak membunuhnya. Setelah Kinan meninggalkan Hell of Fame, dia langsung menuju ke lantai pertama dari gudang harta. Seperti namanya, itu adalah tempat yang secara khusus diklasifikasikan oleh gudang harta bagi para murid untuk menjual harta yang mereka temukan. Kinan pun mendatangi seorang pria tua dan memberi hormat. Senior, saya ingin menjual beberapa barang, item, dan senjata mistik. Pria tua itu terkejut dan melirik Kinan. Katakan namamu dan peringkatmu. Kinan sangat terkejut karena dia tidak pernah tahu ada aturan seperti itu di Departemen Perdagangan Harta Karun.
Tetapi dia dengan tenang menjawab, "Saya Kinan yang tinggal di kediaman ketiga dari domain dalam." Orang tua itu segera mengumpulkan pikirannya dan dengan tenang berkata, "Jadi kamu adalah Kinan ya? Saya sudah mendengar nama Anda sejak beberapa waktu yang lalu. Tunjukkan pada saya item dan senjata mistik apa yang kamu dapat." Kinan bisa merasakan ada sesuatu yang aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Karenanya dia segera mengeluarkan senjata mistik dari 4 kelan besar dan menempatkannya di atas meja. Para murid langsung terpana saat melihat kalau Kinan juga mengeluarkan senjata mistik yang lainnya. Apa-apaan itu? Bukankah itu senjata mistik? Bahkan 4 dari senjata itu menjadi senjata mistik tingkat atas. Namun pria tua itu berbicara dengan dingin. Keempat senjata mistik ini rusak parah. Karenanya kekuatan mereka tidak lagi dalam kondisi terbaik. Senjata mistik lainnya juga menderita kerusakan. Kinan paham atas kerusakan senjata itu, karena senjata mistik ini memang dirusak olehnya pada saat bertempur. "Senior, tolong beri saya harga," ucap Kinan. Pria tua itu tersenyum. "Karena Anda telah mendapatkan ketenaran yang cukup signifikan untuk sekte ini, kami bersedia untuk membeli barang-barang ini untuk 1000 pil martial, King." Setelah mendengar kata-kata itu, Kinan pun berkata, 1000 pil martial, King ya? Anda cukup berani untuk menawarkan harga seperti itu. Saya memanggil Anda senior karena saya menghormati pengetahuan Anda. Saya bukan orang yang mudah dibodohi. Kinan dapat dengan mudah mengetahui bahwa seseorang sedang berusaha untuk memberinya masalah. Kinan tahu bahwa gabungan dari semua senjata mistik miliknya seharusnya bernilai setidaknya 50.000 pil martial, King. Tapi orang tua ini hanya menawarkan harga sebanyak 1000 pil martial, King. Ini tidak ada bedanya dengan perampokan, ucapnya. Pria tua itu menjadi marah dan wajahnya menjadi dingin. "Kinan, kamu lebih baik minta maaf dan berlutut. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan mendapatkan pil martial, King, sedikit pun." "Kamu yakin?" Kinan dengan tenang menatapnya dan berkata, "Seharusnya kamu yang meminta maaf dan berlutut karena sudah tidak sopan kepadanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jujurlah dan tukarkan semua ini dengan jumlah pil yang tepat." Orang tua yang marah pun berkata, "Sepertinya Anda hanya junior penuh omong kosong. Berlututlah, maka saya akan memaafkanmu. Sepertinya kepalamu sedang bermasalah, ya." Tiba-tiba Kinan yang marah berkata, "Berlutut?" Bola mata hitam pekat di mata kiri Kinan yang berubah warna menjadi keemasan. Kinan mengeluarkan teknik mata penindasan dewa. Di bawah tatapan semua orang, lelaki tua itu menjerit kesakitan dan langsung terjatuh ke lantai. Seolah-olah dia baru saja mengalami pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan, tubuhnya juga gemetar hebat. Namun tiba-tiba ada seseorang yang tertawa. "Ini menarik," ucapnya. "Jenius terkenal Kinan sedang menggertak orang tua di sini." Seorang lelaki terlihat mendekat. Di belakangnya ada total 9 murid yang kultivasinya mencapai ranah Xiantian tingkat 6. Pria itu bernama Zhao Yang. Zhao Yang ini juga terkenal di kalangan para murid. Dia seorang jenius super yang berada di peringkat 10 besar dalam domain murid dalam. Dia juga anggota dari aliansi Yu. Kultivasinya berada di ranah Xiantian tingkat 7 dan jiwa bela dirinya berada di tingkat 10 buang. "Sepertinya Anda berada di bawah perintah Ouyang Dun ya?" Kinan bahkan tidak mengangkat alisnya saat berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan," ucap Kinan. "Apa? Tidak menunjukkan belas kasihan kepadaku?" Wajah Zhao Yang menjadi dingin ketika dia berkata, "Anda menantang kakak senior Leng Feng untuk berduel tetapi melarikan diri karena Anda takut mati. Haruskah aku mengingatkanmu tentang itu? Aku terlalu malas untuk menghabiskan waktuku dengan seorang pengecut sepertimu." Tiba-tiba Zhao Yang berteriak dan bersiap untuk menyerang Kinan bersama anak buahnya. Terlihat aura yang kuat memancar dari anak buah Zhao Yang. "Aneh, sungguh aneh. Mengapa aliansi Jun begitu sombong? Berani menyerangku?" gumam Kinan yang tak habis pikir. Tiba-tiba Kinan berbicara. Berlutut, mata kirinya langsung memancarkan cahaya keemasan yang sangat kuat saat penindasan yang mengerikan dipancarkan. Kekuatan itu menembus jiwa Zhao Yang dan yang lainnya. Sebuah adegan aneh pun terjadi. Zhao Yang dan anak buahnya mengeluarkan teriakan kesakitan dan mulai gemetar. Mereka semua pun langsung berlutut. "Membosankan, hanya dengan kekuatan kalian yang seperti ini berani ingin menyerangku. Itu sungguh memalukan," ucap Kinan.
Kinan pun memutar kepalanya dan menatap ke arah orang tua di hadapannya. Kinan pun berkata, "Hei Pak Tua, aku menjual barang-barangku, tapi berikan aku pil 100.000 pil martial, King." Dengan cepat Pak Tua itu berkata, Tentu, pria tua itu benar-benar ketakutan. Pak Tua itu pun memberikan pil yang diminta Kinan. Sementara itu, teriakan yang mengejutkan bisa terdengar. "Beraninya kau!" Aura seorang kultivator martial King bisa dirasakan, yang menunjukkan bahwa orang yang berteriak itu adalah seorang kultivator ranah martial King. Kinan melirik ke arahnya. Ternyata orang itu adalah wakil pemimpin Aula Master Zhang. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia di sini untuk berurusan dengan Kinan? Ucap semua orang yang berada di tempat itu. Wakil pemimpin Zhang ini adalah seorang pria paruh baya. Kultivasinya telah mencapai ranah martial King tingkat 7. Wakil pemimpin Zhang melirik Zhao Yang. Terlihat Zhao Yang sedang berlutut dan yang lainnya. Wakil pemimpin Zhang langsung berteriak, "Belum berencana untuk bangkit ya?" Teriakannya disertai dengan teknik tersembunyi yang dikenal sebagai teknik pemurnian suara. Dengan ini, setiap kata-katanya mampu membangkitkan jiwa seseorang, membersihkannya dari efek debu. Namun Zhao Yang dan 9 murid lainnya tetap berlutut. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan tanpa ada tanda-tanda bangun meskipun mendengar teriakan. Kinan tersenyum tenang. Wakil pemimpin Zhang, sepertinya Anda tidak tahu bahwa mereka berlutut karena kehendak mereka sendiri. Mereka tidak akan mau bangkit, tidak peduli bagaimana Anda meneriaki mereka. Ekspresi wakil pemimpin Zhang langsung berubah tidak menyenangkan. Kinan ini meskipun dia bersikap sombong, tapi dia sangat luar biasa. Dia hanya seorang kultivator Xiantian tingkat 2 belum lama ini. Tetapi kultivasinya sekarang telah meningkat pesat, tapi kasihan sekali. Meskipun dia adalah seorang jenius super dengan potensi tak terbatas, tapi dia telah menyinggung Ouyang Yu. Meskipun menerima perlindungan dari penatua hebat, itu tidak akan membantu. Wakil pemimpin Zhang berbicara dengan nada dingin. "Kinan, sebagai murid dari Sekte Sunling, tidakkah Anda tahu bahwa Anda telah melanggar aturan dengan memaksa gudang harta untuk membeli barang-barang Anda?" Aturan? Wajah Kinan langsung berubah dingin. "Wakil pemimpin Zhang, saya khawatir Anda berada di bawah perintah Ouyang Yu kan? Berhentilah bicara omong kosong dan jangan mencoba menipu saya dengan kata-kata Anda. Mengapa gudang harta Anda hanya menawarkan saya 1000 pil martial King? Apa kalian pikir aku orang yang bisa dibodohi dengan mudah?" Kinan pun mengeluarkan lencana dari tas penyimpanannya. Lencana itu adalah lencana dari penatua agung yang bernama lencana naga ungu bertaring merah. Setelah melihat lencana itu, wakil pemimpin Zhang tubuhnya bergetar hebat. Dia jelas tahu pentingnya lencana naga ungu bertaring merah ini. Wakil pemimpin Zhang pun tiba-tiba langsung menjadi baik dan ramah kepada Kinan. "Maaf sebelumnya jika memang kejadian itu menyinggung Anda. Saya pribadi akan menangani masalah ini." Para murid di sekitarnya tertabun dan kebingungan. Apa yang salah dengan wakil pemimpin Zhang ini? Kenapa dia langsung bersikap baik kepada Kinan? Pada saat itu, nada wakil pemimpin Zhang dengan cepat berubah. Ketika dia dengan tenang berkata, "Saya minta maaf atas apa yang terjadi saat ini. Namun saya harus memberitahu Anda bahwa gudang harta tidak akan membeli barang-barang Anda yang hanya bernilai 80.000 pil martial King, karena nilainya terlalu rendah. Jika Anda ingin menukar harta Anda dengan pil, nilainya harus setidaknya 3 juta pil martial King." Wakil pemimpin Zhang ini memang sangat licik. Dia mengatakan hal itu sebenarnya hanya ingin menolak Kinan agar tidak menjual hartanya di tempat ini. Dengan kata lain, Departemen Perdagangan Harta tidak menyambut Kinan. Kinan mengangkat alisnya dan berkata, "Menarik, sangat menarik. Jika itu aturannya, mari kita lakukan dengan cara yang benar." Semua orang termasuk wakil pemimpin Zhang terkejut. Apa yang dia maksud? Apakah Kinan benar-benar akan mengeluarkan setumpuk barang dengan nilai 3 juta pil martial King? Apakah ini lelucon? Wakil ketua Zhang tertawa histeris. Karena Kinan ini tidak ingin mundur, Kinan pun perlahan mengeluarkan pedang tembaga dari tasnya dan berkata, "Saya tidak yakin berapa nilai senjata Xiantian ini." Ekspresi wakil pemimpin Zhang sedikit berubah. "Senjata Xiantian ini hanya memiliki nilai 700.000 pil martial King," ucapnya dengan memasang senyum mengejek di wajahnya. Kinan sedikit mengangkat kepalanya dan kemudian mengeluarkan Archance Realm Stone dan bertanya, "Berapa nilai Archance Realm Stone?" Wajah wakil pemimpin Zhang dipenuhi dengan kejutan.
Departemen Perdagangan Harta Karun hanya akan menawarkan harga masing-masing 200.000 pil Martial King. Wakil pemimpin Zhang juga berkata dengan nada meremehkan Kinan. Namun sepertinya hanya Archance Realm Stone dan senjata Xiantian tidak bisa memenuhi setengah dari nilai minimum yang diperlukan. Kinan pun menjawab sambil tersenyum. Dia pun mengeluarkan 4 senjata Xiantian lainnya yang memancarkan cahaya yang intens. Ngomong-ngomong, aku punya lebih banyak batu juga. Jika 5 senjata Xiantian hanya bisa memberi mereka kejutan, penampilan banyak Archance Realm Stone benar-benar membuat mereka takjub. Kinan memiliki banyak Archance Realm Stone, bahkan penyimpanan Sekte Xuanling tidak memiliki sebanyak ini Archance Realm Stone, ucap orang-orang yang ada di situ. Kinan pun bertanya kepada wakil pemimpin Zhang, apakah saya memiliki hak untuk menukar barang rampasan saya dengan pil di Departemen Perdagangan Harta Anda? Wakil pemimpin Zhang tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab pertanyaan Kinan. Departemen Perdagangan Harta Karun mereka bahkan tidak mampu membayarnya. Kinan pun mengatakan dengan senjata Xiantian dan batu-batu ini, apakah Departemen Perdagangan Harta Karun masih ingin memberi harga 1000 pil Martial King? Wakil pemimpin Zhang bisa merasakan tamparan yang kuat di wajahnya, karena dia tahu harta yang ditunjukkan Kinan kira-kira nilainya kurang lebih 10 juta pil Martial King. Kinan pun mengambil kembali senjata Xiantian dan Archance Realm Stone setelah dia diremehkan oleh wakil pemimpin Zhang dan anak buahnya. Dia sudah kehilangan minat untuk menjual barang-barangnya di sini. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang serius akan terjadi. Maka dia harus mengunjungi Pak Tua San sekaligus untuk mengetahui kebenaran di balik kejadian ini. Kinan pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, terlihat Kinan sudah kembali ke tempat kediamannya. Leluhur naga harimau menanyakan kepada Kinan mana petualangan yang dia janjikan padanya. Mengapa Kinan menahannya di dalam kediaman kecil ini? Selain itu, hanya dalam waktu setengah jam, setidaknya ada 30 aliran kesadaran spiritual yang mengintip ke dalam kediamannya. Kinan tertawa hampa dan berkata, "Leluhur naga harimau, bukankah kau bilang tempat ini sangat membosankan? Ya, sepertinya kamu sekarang harus bersiap untuk melenyapkan sekte ini kapan saja." Ekspresi marah di wajah leluhur naga harimau menghilang, digantikan dengan wajah kegembiraan. "Apa rencananya? Aku ingin tahu," ucapnya. Sosok Putri Mio pun muncul dari rumah dan berbicara dengan nada tenang. "Kinan, apakah ingat bahwa Sekte Xuanling hanyalah batu loncatan? Mengapa Anda akan menyebabkan keributan di tempat ini? Itu hanya akan membuang-buang waktu saja." Kinan menarik napas dalam-dalam. Dia telah berjanji pada Xiao Xingyu untuk menyerah kepada Lin Feng untuk mencegah dirinya terlibat dalam kekacauan lebih lanjut. Namun siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu 1 hari setelah kembali ia akan terganggu oleh begitu banyak orang, dan tidak ada keraguan bahwa Ouyang Jun berada di belakang semua ini. Namun semua orang tahu bahwa Kinan adalah murid dari penatua besar dan penatua yang terhormat, memberinya status yang tidak lebih lemah dari Ouyang Jun. Mengapa orang-orang seperti wakil pemimpin Zhang berani mengganggunya? Bahkan Zoyang berencana melumpuhkannya di depan umum bersama teman-temannya. Semua ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang besar terjadi, menyebabkan Ouyang Jun menjadi sangat kejam. Aku takut Xiao Xingyu tahu sesuatu tentang ini ketika dia memintaku untuk menyerah. Tiba-tiba sebuah suara dari gerbang dapat terdengar. "Kinan, buka pintunya sekarang. Aku Gongya. Ada sesuatu yang penting yang perlu saya beritahukan kepada Anda." Ternyata Putri Mio telah membuat penghalang di pintu masuk kediaman ketiga untuk mencegah siapapun mengganggu mereka. Selain Gongya, ada juga Xiaoleng, Chundung, Huanlong, Mo Zishan, dan Su Yao. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi terkejut yang belum menghilang. Kinan pun berkata, "Apa yang terjadi hari ini? Jangan panik, saya masih di sini." Meskipun hanya beberapa kata, mereka bisa merasakan kehangatan yang mengalir di dalam tubuh mereka setelah mendengar itu. Gongyang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya ingin meminta maaf sebelumnya. Ketika kamu menyerah kepada Lin Feng, kami semua ragu untuk mempercayaimu. Namun pada hari ini, kami akhirnya menyadari bahwa kamu sebenarnya tidak takut sama sekali kepada Lin Feng." Gongyang juga menjelaskan bahwa sejak bulan lalu, suasana sekte berubah aneh, seolah-olah sesuatu yang besar terjadi di belakang layar. Karena itu, saya mulai menyelidiki dan mempelajari sesuatu yang aneh. Namun beberapa hari yang lalu saya mengetahui bahwa ternyata pemimpin Sekte Xuanling sedang menghadapi kesengsaraan di tempat rahasia untuk mencoba naik level dan menjadi kultivator martial dominator.
Bahkan seorang ahli martial dominator tidak dapat ditemukan di antara 4 sekte teratas. Setelah menjadi martial dominator, seseorang diberikan kekuatan untuk pergi kemana saja yang dia sukai di seluruh distrik yang lebih rendah. Setidaknya dalam kerajaan Loi, dalam 100 tahun terakhir tidak ada yang bisa mencapai ranah martial dominator. Seperti yang semua orang tahu, pemimpin sekte dan ketua besar sekte Xuanling adalah musuh satu sama lain. Jika pemimpin sekte dari sekte Xuanling berhasil menjadi martial dominator, dia pasti akan menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Kinan, sepertinya Anda tidak tahu seberapa kuat seorang martial dominator. Dalam sejarah sekte Xuanling, terlepas dari sekte pemimpin saat ini yang memiliki peluang, hanya ada satu ahli martial dominator dan itu muncul lebih dari 100 tahun yang lalu. Ketika senior itu menjadi martial dominator, ia segera membunuh 3 sesepuh agung tingkat martial ancestor dari sekte pedang terbang dalam waktu kurang dari 60 napas. Apa? 60 napas? Kinan tercengang. Kata-kata Gong yang jelas memberinya pemahaman tentang betapa kuatnya seseorang kultivator martial dominator. Gong yang juga mengatakan, meskipun sangat sulit untuk naik level ke ranah martial dominator, jika pemimpin sekte berhasil, itu akan menjadi bencana. Karena itu, Anda sekarang harus meninggalkan sekte sesegera mungkin. Sementara itu, di dalam kediaman pertama, terlihat Li Hong menerima surat dari seseorang murid. Ekspresinya berubah total setelah membacanya. Dia pun menarik napas dalam-dalam sebelum dia berbicara. Kinan berhasil melumpuhkan Zhao Yang dan gengnya hanya dengan teriakan saja. Bahkan mereka semua dibuatnya berlutut. Apa? Suara Ouyang Jun berubah sangat tajam. Zhao Yang adalah jenius super ranah Xiantian tingkat 7 dengan 9 orang lain yang semuanya berada di ranah Xiantian tingkat 6. Tetapi mereka semua dikalahkan oleh Kinan dengan satu kalimat. Ini sungguh aneh. Li Hong juga mengatakan, tidak hanya itu, Kinan setelah diganggu oleh wakil pemimpin Zhang, dia mengeluarkan 5 senjata Xiantian dan 540 Archance Realm Stone. Tubuh Ouyang Jun bergetar hebat. Sialan, Kinan ini pasti menemukan harta karun di pegunungan Lohu. Karena itu, Ouyang Jun tidak ragu dengan rencananya untuk menyakiti Kinan. Ekspresi Xiu Xingyu benar-benar berubah. Jika kamu berani melukainya, aku akan bunuh diri daripada harus menikah denganmu. Ouyang Jun membalikkan kepalanya dan membentak, diam, jangan mengancamku. Kau pikir kau siapa? Ouyang Jun pun segera mengajak Li Hong pergi ke kediaman ketiga. Ekspresi Li Hong berubah saat dia berkata, Ouyang Jun, ayahmu masih dalam proses naik level ke ranah martial dominator. Kami belum tahu hasilnya. Jika Anda menantang Kinan saat ini, Anda pasti akan dihukum oleh penatua agung dan penatua terhormat. Oh, saya lupa tentang itu. Ouyang Jun menjadi lebih tenang dan berbicara dengan ekspresi suram. Namun saya tidak akan membiarkan Kinan begitu saja. Inilah saatnya para jenius dari Aliansi Jun untuk membuktikan kegunaannya. Katakan pada para jenius dari Aliansi Jun untuk melawan Kinan di aula hidup dan mati. Cerita pun berpindah di tempat Kinan. Tiba-tiba lencana naga ungu bertaring merah di pinggang Kinan mulai mendengung sambil memancarkan cahaya terang. Kinan sangat terkejut. Cahaya dari lencana itu ternyata membentuk sosok buram seorang lelaki tua, yang ternyata adalah Pak Tua San. Begitu sosok Pak Tua San muncul, dia segera menatap Kinan dengan tatapan serius dan berkata, Kinan, semuanya sudah menjadi serius. Sekarang bukan saatnya untuk bermain-main. Anda harus meninggalkan sekte Xuanling. Ingat, ini bukan permintaan, tapi ini pesan. Kamu harus pergi. Sebagai penatua besar, sekarang saya menghapus identitas Anda sebagai murid. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda tidak lagi menjadi murid dari sekte Xuanling. Kinan pun tertegun. Dia tidak mengharapkan bahwa Pak Tua San mengeluarkannya dari sekte Xuanling, hanya agar Kinan bisa pergi dan menyelamatkan diri. Pak Tua San juga berkata, Nak, kamu adalah murid paling berbakat yang pernah kulihat dalam hidupku. Kamu memiliki pesona yang tak terlukiskan. Saya tidak akan membiarkan Anda mengambil resiko. Maka Anda harus pergi. Kembalilah ketika Anda sudah menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan ini, sosok Pak Tua San langsung menghilang. Gong Yang berbicara dengan nada datar. Jangan salahkan Pak Tua San. Dia melakukannya demi kebaikanmu. Dengan bakat luar biasamu sekarang, maka aku yakin kau akan menjadi kultivator yang sangat kuat di masa depan. Tiba-tiba ada sebuah teriakan yang menyuruh Kinan keluar. Kinan juga merasakan ada aura yang kuat sedang dipancarkan.
Pada saat itu, seluruh puncak domain dalam mulai bergetar dari teriakan. Di jalur utama puncak domain dalam, lebih dari 20 murid terlihat berjalan menuju kediaman ketiga sambil memancarkan aura yang sangat kuat, yang semuanya memiliki kultivasi di atas ranah Xiantian tingkat 6. Bukankah itu Peng Yu? Kenapa dia ada di sini? Dan ada juga Zhou Gili, putra pemimpin aula disiplin. Kenapa dia ada di sini juga? Bukankah ini semua orang dari aliansi Jun? Mungkinkah mereka ada di sini untuk menyusahkan Kinan? Ucap Xiaolan. Apa yang kalian coba lakukan? Karena membawa banyak orang ke tempat ini, ucap Gong Yang bertanya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Orang yang memakai baju warna merah muda berkata, "Kakak senior Gong Yang, saya tidak berharap melihat Anda di sini. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Zhou Guili. Senang bertemu dengan kalian semua." Orang di sebelahnya yang memakai baju warna hitam juga memperkenalkan diri. "Saya Peng Yu. Senang bertemu dengan saudara senior Gong Yang." Teman-teman dari Kinan pun sangat terkejut. Namun Zhou Guili terlalu akrab bagi mereka karena ia adalah putra pemimpin aula disiplin yang juga masuk dalam 10 besar di antara murid-murid domain dalam. Tapi ini pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Mereka juga sangat akrab dengan Peng Yu ini, yang berada di peringkat ketiga di antara para murid bermain dalam. Dia seharusnya mengambil tempat kediaman ketiga, tapi itu diberikan kepada Kinan, karena Kinan berhasil memenangkan pertandingan di pavilion martial sendiri. Tiba-tiba Gong Yang berkata, "Aku tidak peduli siapa kalian berdua. Apa niatmu membawa sekelompok orang datang ke sini? Kalian semua bisa pergi sekarang, dan saya tidak akan meminta pertanggungjawaban kalian atas apa yang baru saja terjadi." Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa dari kejauhan. "Adik kecil Gong Yang, sudah lama ya, sepertinya kamu masih angkuh seperti biasanya." Seorang tokoh mendekati mereka dari langit dengan kecepatan tinggi dan melayang di udara. Orang itu membawa pedang emas besar di punggungnya, dan pandangannya terlihat sangat tajam. Orang itu bernama Zhang Xian. Dia berada di peringkat kedua di antara para murid dalam. Zhang Xian berkata, "Gong Yang, aku di sini untuk Kinan. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda." Suasana tegang semakin menguat setelah kata-kata ini diucapkan. Gong Yang mengepalkan tinjuannya dan berkata, "Zhang Xian, tidak ada konflik antara Anda dan Kinan. Mengapa Anda mengganggunya? Kinan adalah saudaraku. Saya harap Anda akan menunjukkan rasa hormat kepada saya hari ini." Zhang Xian pun berkata, "Gong Yang, saya bisa menunjukkan rasa hormat kepada Anda, tetapi saudaramu Kinan harus menerima permintaan dari aliansi Jun. Jika tidak, Anda juga akan tersingkir." "Permintaan dari aliansi Jun ya? Permintaan semacam apa itu?" ucap Gong Yang dengan menahan kemarahannya di hatinya. Meskipun kultivasi Gong Yang lebih lemah dari dia, tapi ia tidak takut sama sekali. Fokus utamanya sekarang adalah untuk membiarkan Kinan melarikan diri dengan aman dari sekte Xuanling. Zhang Xian mengatakan, permintaannya sederhana, karena Kinan telah melukai 10 murid aliansi Jun. Masalah itu akan selesai jika dia menyerahkan semua pilnya. Kinan sekarang memiliki total 5 senjata Xiantian dan 540 Archers Realm Stone. Total kira-kira lebih dari 10 juta pil martial, geng. Apa? Gong Yang sangat terkejut dan melirik Kinan. Apakah itu berarti bahwa Kinan memperoleh kekayaan yang sangat banyak dalam perjalanannya baru-baru ini, gumamnya. Kinan dengan santainya menganggukkan kepalanya saat dilirik oleh Gong Yang. 5 senjata Xiantian dan 540 Archers Realm Stone memang milik saya, ucapnya. Gong Yang dengan cepat menenangkan pikirannya dan berkata dengan nada tidak berperasaan, "Penatua Agung secara pribadi memberikan perintah bahwa Kinan tidak lagi menjadi murid dari sekte Xuanling. Saya harus mengingatkan Anda bahwa penatua terhormat saat ini ada di sini di kediaman ketiga, dan dia akan mengantar dan membawa Kinan keluar dari sekte Xuanling." "Penatua terhormat ada di sini ya?" Ekspresi Zhang Xian berubah sangat tidak menyenangkan. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan penatua terhormat akan mengawal Kinan keluar dari sekte Xuanling. Jika itu terjadi, kekayaan yang bernilai lebih dari 10 juta Martial King akan keluar dari jangkauan mereka. Zhang Xian pun berkata, betapa mengejutkan ternyata Kinan akan meninggalkan sekte Xuanling. Saya benar-benar terkesan. Ternyata Anda ingin melarikan diri demi kepentingan sendiri. Kau harus tahu jika kau pergi teman-temanmu akan menanggung semuanya. Kinan pun sangat terkejut mendengar perkataan Zhang Xian. "Zhang Xian, apa yang kamu ingin coba lakukan kepada teman-teman saya?"
Namun Zhang Xian malah menatap Gong Yang dan berkata, "Gong Yang, sebagai seorang murid dari Sekte Xuanling, saya sekarang menantang Anda untuk berduel di aula hidup dan mati. Tentu saja kamu bisa menolaknya, tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memburumu setiap kali aku punya kesempatan." Sebelum Gong Yang bisa mengatakan apa-apa, Zhou Guili melangkah maju dan mengucapkan teriakan nyaring, "Xiaolan, Cuyun, mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua bukan lagi murid dari ruang disiplin. Karena kalian melanggar aturan dan memiliki niat untuk mengkhianati sekte, kalian berdua akan dipenjara selama 100 tahun sebagai hukuman, dan sisanya akan dipenjara selama 50 tahun. Peng Yu pun maju selangkah. Dia melirik kelompok Qinan sambil menjilat bibirnya, memberikannya penampilan yang sangat mengerikan. Qinan pun diliputi api kemarahan. Qinan pun meminta maaf kepada teman-temannya, karena dia akan menentang kehendak teman-temannya. Jika teman-temannya tinggal di sini dan melawan, maka Qinan akan tinggal dan bergabung dengan teman-temannya untuk bertarung bersama mereka hingga akhir. Zhang Xian pun berkata, "Apa yang sedang kamu bicarakan, Qinan? Sebaiknya Anda menyerahkan barang-barang Anda, atau teman Anda akan menanggung hukuman Anda." Qinan dengan amarah yang sangat besar pun berkata, "Hari ini atas nama Dewa Petarung Suci, aku bersumpah akan membunuh kalian semua dengan pedang di tanganku." Dan bluar! Pada saat itu, seolah-olah seluruh sekte Xuanling mulai bergetar, seolah-olah naga raksasa tak tertandingi di dasar laut telah terbangun setelah bertahun-tahun. Qinan pun menantang mereka yang berada di bawah Martial King, dipersilakan untuk melawannya di aula hidup dan mati. Jika ada yang bisa mengalahkannya, mereka bebas untuk mengambil semua harta miliknya. Zhang Xian tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar hal terlucu dalam hidupnya. "Ayo pergi ke aula hidup dan mati." Zhang Xian, Peng Yu, Zhou Guili bersama dengan Qinan dan sisanya langsung menuju ke aula hidup dan mati. Cerita pun berpindah di kediaman pertama. Ketika Ouyang Jun mendengar berita itu, dia sangat senang dan berkata, "Ngomong-ngomong, beritahu anggota aliansi Jun untuk hanya melumpuhkan Qinan. Sekarang bukan saatnya untuk membunuhnya sebelum ayahku menjadi kultivator martial dominator." Sementara itu di dalam kediaman di puncak gunung, Pak Tuasan berkata, "Qinan ini bahkan tidak mendengarkanku dan bersikeras untuk tetap tinggal ketika aku memintanya pergi." Tiba-tiba senior dari Pak Tuasan muncul dan berkata, "Qinan ini rela mengorbankan dirinya untuk teman-temannya, dan dia tidak berniat menundukkan kepalanya dan menyerah. Tindakan Anda memintanya pergi sama dengan memintanya untuk menundukkan kepalanya. Itu bukan langkah yang elegan." Pak Tuasan pun berkata, "Kakak senior, sungguh mengejutkan. Anda sepertinya cukup akrab dengan anak ini." Senior Pak Tuasan mengatakan kalau sebenarnya dia sudah mengikuti Qinan sejak lama. Bahkan ketika Qinan berada di pegunungan Longhu, dia juga ada di sana. Meskipun saya tidak bisa melihat melalui dia sepenuhnya, saya percaya kalau saya cukup akrab dengan kepribadiannya. Pak Tuasan pun berkata, "Kakak senior, apa dia orang yang kamu cari?" Namun senior itu mengatakan kalau itu semua tergantung pada keputusannya. "Apakah Anda masih ingat saya pernah mengucapkan sebuah kalimat bahwa ketika anak ini kembali, dia pasti akan menimbulkan badai yang sangat besar. Orang yang aku cari tidak hanya dia harus berbakat dalam keterampilan bela diri, tapi dia juga harus berani." Cerita pun berpindah di aula hidup dan mati. Terlihat ada seorang lelaki duduk yang berbicara dengan suara kasar tanpa mengangkat alisnya. "Siapa yang akan bertarung, silakan naik ke arena dan jangan membuang-buang waktu." Seorang murid yang tampak garang mengambil langkah ke depan dan membentak, "Izinkan saya, Le Baxiong, untuk menghadapi dan bertarung melawan Qinan." Tapi tiba-tiba Qinan berbicara, "Le Baxiong, maaf, saya tidak mau melawan kamu, karena kamu tidak cukup layak untuk menghadapi saya." Li Baxiong menjadi sangat marah, dikarenakan Qinan sangat meremehkannya. Dia saat ini memiliki senjata mistik dengan nama Cermin Pelindung Hati. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan Qinan. Namun Qinan dengan cepat mengeluarkan penindasan dewa yang membuat mata kiri Qinan mulai memancarkan cahaya keemasan. Qinan pun berkata, "Cepat berlutut." Jeritan kesakitan bisa terdengar ketika Li Baxiong berlutut dan gemetar dengan wajah pucat, seolah-olah dia tiba-tiba menghadapi teror hebat. Dan bluar! Dengan ledakan keras, Li Baxiong dikirim terbang oleh Qinan dengan hanya sekali tamparan saja, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Qinan pun berkata, "Peng Yu, Zhou Guili, sebelumnya kalian berdua cukup berani untuk menuduh teman-teman saya mengkhianati sekte. Sekarang aku menantang kalian berdua untuk melawanku sekaligus.
Aku ingin tahu kehebatan apa yang kalian miliki sehingga bersikap seenaknya sendiri menuduh orang lain. Mata Peng Yu dan Zhao Wili diliputi api kemarahan. Karena kamu berani menantang kami, kami akan menghajarmu tanpa ampun. Zhang Xian berkata, kalian berdua, pastikan kalian harus menghancurkan Qinan menjadi berkeping-keping. Peng Yu dan Zhao Wili terlihat sangat marah kepada Qinan. Aku tidak akan memaafkannya, ucap mereka. Qinan, bersiaplah untuk mati, ucap Peng Yu dan Zhao Wili, yang sama-sama mengeluarkan teriakan ketika sosok mereka muncul di atas arena sambil memancarkan aura Xiantian tingkat 8. Aku hanya akan menggunakan satu serangan, Qinan berbicara dengan nada tenang saat dia mengeluarkan pedang kunonya dari tas penyimpanan. Meskipun Qinan dapat dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya menggunakan teknik mata penindasan dewa, tetapi Qinan memilih untuk tidak menggunakannya. Peng Yu mengeluarkan teriakan ketika Qinan mulai mengambil bentuk seperti binatang kunfeng. Zhao Wili juga berteriak, pedang penghancur langit yang memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat. Pada saat itu, mereka berdua melakukan serangan terkuat mereka sambil berlari ke arah Qinan dan mengunci serangan mereka ke Qinan. Gong Yang dan yang lainnya terkejut karena kekuatan dari dua orang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 10 ruang itu benar-benar menakutkan. Terlihat Gong Yang sangat khawatir dengan keselamatan Qinan. Peng Yu dan Zhao Wili menggabungkan serangan terkuat mereka. Pada saat itu, kekuatan yang kuat menyebar seperti gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun begitu, Qinan memegang pedang kuno di tangannya dan mengambil langkah ke depan dan mengayunkan pedangnya yang membentuk aliran aura pedang yang menakutkan dan ditembakkan menuju ke arah serangan Peng Yu dan Zhao Wili. Dan blar! Tubuh Peng Yu dan Zhao Wili dikirim terbang dan jatuh ke tanah. Kondisi mereka sangat mengenaskan. Terlihat mereka hampir mati karena terluka parah. Wajah Zhang Xian dipenuhi dengan ekspresi kesal. Bagaimana ini mungkin Peng Yu dan Zhao Wili dikalahkan hanya dalam satu kali serangan? Qinan, bagaimana mungkin kultivasi Anda sekarang sudah mencapai ranah setengah martial king? Semua orang sangat terkejut saat mengetahui itu. Semua orang jelas tahu bahwa Qinan hanya seorang kultivator Xiantian tingkat 2 sebulan yang lalu. Tetapi hanya dalam waktu 1 bulan, sekarang Qinan sudah menjadi seorang kultivator setengah martial king. Bahkan murid inti dengan jiwa bela diri peringkat Chuan tidak akan bisa melakukannya. Pada saat itu, mata Peng Yu dan Zhao Wili dipenuhi dengan rasa takut. Tidak mungkin, bagaimana kultivasi Anda berada di setengah martial king, karena jiwa bela diri Anda hanya berada di tingkat 10 ruang. Qinan tanpa ekspresi mendekati Peng Yu dan Zhao Wili selangkah demi selangkah sambil memegang pedang kuno yang disertai dengan aliran aura niat membunuh yang sangat kuat. Wajah Zhang Xian berubah pucat saat dia membentak. Qinan, apa yang ingin kamu lakukan? Mereka berdua adalah murid aliansi Jun. Zhao Wili juga putra dari pemimpin aula disiplin. Jika Anda membunuhnya hari ini, pemimpin aula disiplin tidak akan pernah memaafkan Anda. Ekspresi Gong Yang berubah saat dia berkata dengan nada keras. Qinan, itu sudah cukup untuk melumpuhkan mereka. Tidak bijaksana untuk membunuh mereka sekarang. Zhao Wili dan Peng Yu merasakan niat membunuh yang dipancarkan dari tubuh Qinan. Zhao Wili bahkan berteriak, Qinan, jangan bunuh aku. Silakan bunuh Peng Yu saja. Ayah saya adalah pemimpin aula disiplin. Jika Anda membunuh saya, ayah saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Tiba-tiba, bras! Pedang kuno di tangan Qinan menebas ke bawah, yang mengakibatkan Zhao Wili dan Peng Yu pada saat itu langsung tewas di tempat.